undangan liputan dari kami, yang dalam hal ini kami akan melakukan press conference kasus dugaan uang prestasi senilai kurang lebih 8 miliar yang dilakukan oleh saudari Elizabeth Louisa Koreta, atau yang lebih akrab dikenal Koreta Louis. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud, kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila, yang merupakan mantan artis juga, yang memintangi sinetron Tersanjung Jini dan Ojini. Demikian teman-teman yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh teman-teman ingin menanyakan, kami silakan. Awal kronologi aja bang, awal kejadian. Kronologinya bang mungkin. Baik, kami persilakan kepada teman. Ya, mungkin ada perjanjian apa di awal. Baik. Yang itu aja tuh yang ini. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan kami dari Analytical Juris Law Firm. Jadi kami ada 3 orang sebagai kuasa. Yang pertama, Iskandar Halim Munte SMH, dan saya sendiri Zanferdi Purba SMH, dan rekan kami Erwijaya Kelingking SH. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021, jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada saudara Marlon sebagai direktur PT Citra dan Koreta Louis yang tadi disebutkan rekan. Nama sebenarnya adalah Elizabeth Louis Koreta. Dan di PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu, Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada saudara Marlon dan Ibu Koreta dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor, termasuklah klien kami itu Ibu Maya, memberikan uang kepada saudara Marlon yang disetujui Koreta Louis. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Ya, proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris Law Firm memberikan teguran atau somasi kepada 2, artinya 1 kepada PT yang direkturnya saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Koreta Louis. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etiket baik, sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus ya, pengadilan ke negeri Selatan dengan nomor perkara 830 mendaftarkan. Dan hari ini juga proses tersebut masih berjalan dan besok direncanakan jawaban dari tergugat, ya, tergugat 1 dan tergugat 2, di mana tergugat 1 adalah PT yang direkturnya saudara Marlon dan komisarisnya adalah saudari Koreta Louis. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang dikuneko
tidak ada yang meneku, artinya tetap ingin berdamai. Dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada etikat baiknya, ada etikat baik untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Ibu Coretta Louis, dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, tidak ada. Yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum, dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada etikat baik dari Coretta Louis dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya, dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan ya, dengan kami katakanlah itu sebagai one prestasi yang dilakukan oleh PT Cindra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Coretta Louis. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya. Bisnis apa, Bang? Oh, baik. Bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri. Ya, ada pembuatan air dari udara ya di India. Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor Ibu Maya, yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Coretta Louis. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih ya, teman-teman. Saya dikenalkan sama Tia Argobi, membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Coretta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Coretta Louis yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya, ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Coretta Louis itu suaminya pejabat di Mabes Polri ya, sekarang udah pensiun. Saya percaya aja gitu loh. Saya dijanjikan dalam setahun uang saya sudah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon itu. Cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis, kalian pasti tahu ya. Terus Ibu Coretta Louis mungkin juga bekas namanya mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Bang, keterlibatan Amin teman curhat saya udah seperti adik saya sendiri. keterlibatan di sininya? Amin tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja, moral buat saya. Karena ini kasus saya sudah lama sekali gitu loh. Jadi ya teman curhat saya aja. Siapa tahu Amin mungkin menguatkan saya, karena uang ini adalah uang tabungan saya yang lama. Ya gimana sih ya, sedih ya. Udah bertahun-tahun saya menabung tapi hilang tanpa jejak gitu loh. Maksud saya buat dapat penghasilan saya puterin, ternyata kok nggak ada malah hilang aja gitu loh. Mudah-mudahan dengan begini saya pengen itikat baik mereka, mereka mau merespon ini. Terima kasih.
Nominal berapa tadi? Nominal yang kerugiannya? 8,1 M. Itu langsung Permintaan dari dia atau gimana? Permintaan dari mereka. Itu dibayar cash atau dicicil. Pertama. Dua tahapan. Yang satu itu saya baca. Baik, mungkin untuk materinya mungkin teman-teman ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat, yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah Ibu Lois Koreta. Kemudian sebentar ya. Boleh kita teruskan ya? Boleh bang. Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5.635 juta. Nah, kalau dalam Singapura dolar 500 dolar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 klien kami juga memberikan atau menyertakan modalnya sebesar 1.067.360 rupiah dalam dolar 70 US dollar. Oh berarti mata uangnya ada asing juga ya? Ada asing, dolar dan Singapura, dolar Amerika. Kemudian sampai berjalannya peminjaman tersebut atau investasi tersebut, pihak daripada Marlon dan Ibu Lois belum mengembalikan uangnya kepada klien kami. Nah, sehingga teman-teman seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kami, sebelum kami melakukan upaya menempuh proses hukum, kami juga sudah melakukan somasi sampai 3 kali. Namun harapan kami untuk yang tadinya mereka baik-baik, tapi dalam hal ini tidak tercapai, sehingga gugatan ini kami layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dalam mediasi juga pihak daripada tergugat sama sekali tidak hadir. Artinya tidak ada etiket baik, prinsipannya tidak hadir. Kami sangat berharap karena sebelumnya hubungan daripada klien kami adalah hubungan yang baik, seperti yang dalam foto ini. Silakan bang, boleh bang. Iya. Tengah aja bang. Tengah tadi itu. Itu pegang. Oke, cakep. Iya. Yang tadinya berhubungan dengan baik, tapi hingga saat ini tidak ada pengembalian. Itu sehingga kami melalui ibu klien kami melakukan gugatan. Dan somasi yang kami lakukan, somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga juga tidak ditanggapi, sehingga kami menempuh jalur hukum. Dan semoga kiranya melalui proses hukum ini, yang dalam hal ini masih proses dalam menjawab, kami berharap dan kami masih membuka diri untuk menerima daripada para tergugat untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan ini. Artinya kami masih membuka diri untuk menerima etiket baik daripada pihak tergugat. Demikian teman-teman. Berarti belum ada laporan pidananya bang ya? Untuk sementara belum kami lakukan untuk pidananya. Kami masih menempuh upaya hukum
jalur perdata dulu. Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. To be honest ya, jujur aja, saya kan emang termasuk dekat nih sama salah satu teman saya ini. Sudah saya anggap sebagai kakak sendiri, sama-sama natifnya Sunda juga kan, sering main ke rumahnya juga segala macam. Tapi jujur dalam hal ini saya nggak punya kapasitas apa-apa untuk semacam intervensi, cari tahu lebih jauh kan untuk mengkapasitas saya itu satu. Kedua, pas jujur ya, saya tuh mau main ke rumahnya, pulang dari syuting, pulang ke rumahnya, main udah lama enggak, cek dong. Pas ke rumahnya tiba-tiba, kok nggak ada kamar sebelah, tiba-tiba apa nih gitu kan. Akhirnya tadi ceritain sama sepupunya, ceritain sama teman-temannya bahwasanya, oh gitu ya, kalau saya sih kan nggak bisa ngasih statement apa-apa ya, jujur aja nggak tahu apa-apa, dan jujur aja tadi yang dibahas juga merupakan teman-teman satu circle juga. Jadi kalau saya dikasih atau ditanya kepentingannya apa, nggak ada kepentingan apa-apa, murni saya datang buat main, tiba-tiba tuh ada masalah ini, makanya saya stay di sini cuma buat support aja dan berharap semua selesai. Itu aja sih. Dan thank you.